Tapi berkat pernikahan itu sebagai payung dalam pernikahan. Lagi sekali itu payung yang kokoh, itu payung yang kuat. Nah, karena berkat pernikahan itu sebagai payung, seperti sekarang lagi hujan, maka suami istri dan anak-anak yang tetap tinggal di bawah payung itu, sekalipun hujan, kena hujan tidak akan kena. Sekalipun panas terik, tidak akan kena. Di bawah payung berkat pernikahan itu, kehadiran Tuhan sangat nyata. Bayangkan kalau payung yang dipakai oleh ayah ibu dan anak-anaknya tetap dibuka payung itu, tapi payungnya bocor, percuma payung itu dipakai. Hujan akan kehujanan, panas akan kepanasan. Maka akibat yang pertama, apabila pernikahan tidak kudus, nomor satu, cuaca apapun akan mempengaruhi rumah tangga itu. Artinya sakit penyakit akan berlangganan menyerang keluarga itu. Terus bergantian, dari ayah selesai, istri sakit, istri belum sembuh, anak nomor satu, anak nomor satu belum sembuh, kembali lagi ke ayahnya, ayah belum sembuh, kena ke anak nomor dua, terus begitu. Karena sakit penyakit terus menimpa keluarga itu, akhirnya mau tidak mau kebahagiaan jauh dari rumah tangga ini. Kapan bahagianya? Sakit terus bergantian, sudah berobat kemana saja. Jadi akibat yang pertama, catat, sakit penyakit melanda rumah tangga. Nomor dua, kebahagiaan akan jauh dari pernikahan itu. Nomor tiga, karena sakit penyakit terus, berarti ekonomi akan kacau. Dapatnya banyak, melimpah, tapi seperti tidak bisa menikmati. Kemana hasil kerja ini? Saudara, lalu akibat keempat mengerikan sekali. Kalau tidak ada pertobatan dalam keluarga itu, saudara, pertengkaran, salah paham terjadi terus di rumah tangga. Jadi jangan dianggap mudah, dianggap remeh adik-adikku. Seks sebelum pernikahan itu melanggar hukum kekal. Tidak ada payung dalam pernikahan. Di dalam beberapa kasus, dan kami tahu ini kebenaran, saudara, kalau seks itu dimulai oleh pihak suami, pihak laki-laki waktu mau menikah. Sebelum saya lupa, saya mau pesan ini kepada semua rekan gembala. Tolong gembala-gembala, tolong majelis jemaat. 15 atau 16 tahun yang lalu, ketika kami dihadapkan pada kasus-kasus berat masalah seks sebelum pernikahan, maka di situ saya menemukan sebuah kebenaran. Ternyata kalau ada kasus hamil sebelum menikah, itu tidak boleh dinikahkan dulu. Mungkin saudara kaget dengar ini, dengar akibat. Jangan dinikahkan orang tua itu. Ya, tapi anaknya bagaimana nanti? Dengar baik-baik ini. Maka itu dalam nama Yesus, mulai hari ini jangan ada kasus itu di antara saudara. Setuju? Jaga engkau itu. Mengapa tidak boleh dinikahkan? Ternyata 90% hamil di luar nikah itu bukan karena kasih, tetapi itu karena hawa nafsu.
Kalau menikah karena hawa nafsu, pasti pernikahan itu tidak bahagia. Karena gak cinta. Maka alasan orang tua itu berkata, kami tidak sengaja. Bayangkan dua orang yang tidak saling mengasihi, lalu dipaksa tinggal satu rumah, belum siap menghadapi apa-apa. Anak sudah lahir. Perhatikan, anak jadi korban. Anak itu tidak tahu apa-apa. Ayah ibu tidak bahagia gara-gara anak itu ada duluan. Maka dalam segala peristiwa mereka akan bertengkar. Yang jadi alasan pertengkaran anak itu. Maka itu anak pertama dari keluarga yang hamil sebelum menikah, tolong rekan-rekan gembala selidiki anak-anak itu. Pasti anak-anak itu anak-anak yang nakalnya luar biasa, bandel, keras kepala, suka ngelawan. Sebab dia disakiti dari sejak kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong jangan bicara, ini perkara serius dalam nama Yesus. Karena anak ini tidak tahu kenapa aku dimarahi terus, kenapa aku disalahkan oleh papa mamaku. Suami belum siap dengan menanggung anak dan istri. Maka itu tolong rekan gembala, jangan menikahkan orang yang hamil sebelum menikah. Sedikit korban berikut, karena mereka hanya ada hawa nafsu, walaupun tidak cinta. Maaf saudara, kita harus mengerti. Ternyata ada orang suami istri berhubungan seks, tapi bukan karena kasih, tapi karena memang butuh, tapi gak ada cinta. Ini mengerikan sekali kalau pernikahan seperti ini. Maka anak pertama sudah lahir dengan terpaksa. Karena mereka tidak bisa cari istri, cari laki atau perempuan lain, ya sudah mereka hubungan seks lagi. Hamil anak kedua. Sama anak kedua hamil juga bukan karena kasih, ya karena terpaksa. Anak kedua jadi korban. Anak-anak yang tidak dikasihi itu jadi anak-anak pemberontak. Saudara, saya akan uraikan sedikit sebelum lebih jauh. Manusia itu sangat beda dengan binatang. Sangat berbeda. Binatang itu bukan peniru, tapi manusia itu peniru. Jadi kalau ada anak orang tidak dididik jadi orang, dilepas begitu saja karena ayah ibu tidak sayang anak itu, maka anak ini hancur hidup. Coba jawab pertanyaan saya. Apakah anak anjing begitu lahir perlu diberitahu kalau dia anjing? Atau otomatis dia jadi anjing? Coba jawab. Ayo jawab. Anak burung begitu menetas dari telurnya, apakah kita perlu ngajari mereka terbang lalu beritahu kamu burung ya bukan kucing? Coba jawab. Perlu diberitahu? Tidak. Apakah anak ikan begitu menetas kita perlu beritahu? Tidak. Semua anak binatang tidak perlu diajar jadi binatang. Mereka otomatis. Karena mereka tidak perlu meniru siapa-siapa. Tapi anak orang, kalau tidak diajar jadi orang, ini istilah saya, pasti anak-anak itu jadi orang-orangan. Ngerti kata ini? Karena nggak diajar jadi orang. Nah, siapa yang mengajar mereka jadi orang? Maka guru terbaik dari anak-anak itu bukan guru sekolah minggu, bukan guru sekolah, tapi guru terbaik dari manusia adalah orang tuanya sendiri. Katakan apa? Lukas 2:51. Cepat lihat ayat itu. Lukas 2:51.